Ajurumiyah. Kitab Ajurumiyah itu muqaddimah ya. Muqaddimah belajar ilmu nahu. Kita ulang. Mubtada khobar itu jumlah ismiyah. Ketika jumlah ismiyah ini eh, dimasuki kana, di sini ada 3 ya. Kana, inna, dan zonna. Kalau dimasuki kana, maka mubtadanya berubah jadi mansub. Jadi marfu. Khobarnya mansub. Kana. Pembelajaran kita baru kana ya. Dengan i'rab lengkap alhamdulillah kemarin ya. Kana, kana, kanu sampai kuntu, kunna. Itu fi'il madhi. Tapi i'rabnya tambah naqisun ya. Fi'lun madhin naqisun. Kenapa ada kata naqis? Karena tidak perlu mencari fa'il. Kan teorinya setiap fi'il harus ada fa'il. Ini tidak boleh. Karena nakis. Yang dicari hanya isim kana yang awalnya mubtada. Yang kedua khobar kana yang awalnya khobar. Nah, ketika kita melihat kana, kita fokus kana dulu ya. Tapi nanti ikhwan akhwat motekar ya. Motekar teh non ulet kreatif. Yang PR itu kan kana, makanya kudu di PR gendein. Nanti ada 2 lagi yang belum. Apa tuh? Belum ke sana. Masih di kana. PR itu sampai 14 terbayang ya. Kalau Kang Topi digabung dengan mubtada khobar tuh. Warna coklat, yang kana warna hijau, itu full, berarti lebih daripada 14. Kali 2, 28. Bagus itu ya. Jadi mubtada khobar i'rab, masuk kana, dan isim kana khobarin i'rab lagi gitu ya. Dan kebetulan si mubtadanya itu kan domir. Kalau domir pasti kita harus mengi'rab kana, kana, kanu sampai akhir. Itu mubtadanya fi mahali raf'in mubtadaun. Nah, namun itu kan baru 1, ada 2 lagi. Kira-kira apa? Sudah semuanya itu. Kana dan kawan-kawan ya, sudah beres. Kana, kana, kanu sampai kuntu, kun, nah, yaitu kun, nah, dan yakunu atau yakunu dan kun. Itu kan sama di i'rab. Yakunu, yakunani, yakununa. Kan itu juga sama. Isim kana. Mau nyebut isim kana, mau isim yakunu boleh ya. Tapi kalau saya biasanya saya isim kana. Karena yakunu itu dari kana. Yakununa. Ada tidak isim kana? Ada. Yaitu wawu. Wawul jamaah. Dan kawan-kawannya. Itu kan belum. Sepertinya nantilah ya kalau kalau itu jadi pegangan kita saat membaca kana, yakunu, dan kun, itu di i'rabnya sama. Hanya bedanya kalau kana fi'il madhi, kalau yakunu fi'il mudhari, kalau kun. Nah, saya beri contoh ya, biar nanti motekar di rumah bisa menulis kembali. Zaidun Qaimun. Zaidun sebagai apa? Mubtada. Qaimun sebagai apa? Khobar. Silakan i'rab ya nantinya. Sekarang masuk kana. Kana Zaidun Qaiman. Kana Zaidun Qaiman. Zaidun sebagai apa? Isim
kana. Qaiman sebagai apa? Khobar kana. Ini kana. Tapi kalau kita ganti kana dengan yakunu, nah lihat. Jadi boleh. Jadi apa? Kana ganti dengan yakunu? Yakunu Zaidun qaiman. Qaiman. Tuh. Ini sama ya, tuh sama seperti tadi. Nah, nanti i'rabnya kalau kana, i'rabnya apa yang sudah kita hafal? Kana dulu. Kana fi'lun naqisun mabniyun alal fathi. Sekarang yakunu juga sama. Gitu nanti maksudnya. Berarti yakunu bukan fi'il madi tapi fi'lun mudhari'un terus tetap naqisun ya. Naqisun mabniyun ala apa? Ala dhammi. Nah, gitu. Dhammi mabniun ala dhammi. Nah, kan yang tadi fi'il madhi mabniun alal fathi. Ini fi'lun mudhari'un naqisun mabniun ala dhammi. Nanti kalau lengkapnya ada bahasa li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Itu fi'il mudhari. Tapi kita belum. Yang jelas model begini. Begitupun fi'il. Satu lagi apa? Amr. Kun. Nah, kun itu sudah ada domir di dalam apa? Anta. Kita ganti zaid dengan anta berarti ya. Misal di sini, sebelum ke sini. Anta zaidnya kita ganti. Anta ko imun. Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Masukkan kun. Kun ko iman. Mana isim kananya? Mustatir nyumput di dia ya. Di dalam. Takdiruhu apa? Anta, kan anta. Ko iman sebagai apa? Khobar apa? Nah, khobar sebut saja khobar kana. Itu kan jadi berubah. Ko iman tetap i'rabnya mansub kan ya? Ko iman khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu. Nah, kalau kun i'rabnya bagaimana? Fi'lu amrin. Nah, tetap tulis naqisun. Kalau fi'il amr mabni atau mu'rab? Nah, sama dengan fi'il madi berarti mabniun ala apa? Nah, alas sukun. Terus wa ismu kana, tidak pakai waw juga boleh. Ismu kana, mana ismu kananya? Domirun mustatirun, tersembunyi karena tersembunyi. Ismu kana domirun mustatirun, tersembunyi. Nah, anta itu kan domir mukhotob, orang kedua. Wujuban jawazan. Kalau orang kedua, orang pertama. Wujuban, wajib tersembunyi. Wujuban. Takdiruhu. Panjang ya. Takdiruhu udah beres tuh kan. Jadi nanti teruskan. Fi'il madhi 1, 2 fi'il mudhari. Nah, baru 3 fi'il amr. Kalau rajin silahkan dari kunnya. Kuna, kunu, kuni, kuna, kunna. Uf'ul ya. Tasrifkan uf'ul.
uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'ili, uf'ula, uf'ulna. Kun. Ku jadi muncul. Ku muncul lagi. 1, 2, 3. Kun. Kuna. Kunu. Kuni. Kuna. Kunna. Tuh, itu fi'il amr. Yakunu sama. Rada berat memang kalau fi'il mudhari ya, tapi kita paksakan saja. Yaf'ulu yang seperti tadi. Tadi mah yaf'ilu ya. Nah, yaf'ilu, yasibu tadi kan ya. Sekarang yaf'ulu. 1, 2, 3. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani. Masukkan yakunu. 1, 2, 3. Yakun. Yakunna. Nah, khusus ini ya. Yakunna, melebur. Kalau ke bawahnya sama semuanya. Yang beda yang dua ini. Jadi yakunna, ini kembali ke awal. Takunu, biasanya di awal lagi. Yakunu. Nah, begitu. Silahkan dikembangkan. Sing mau tekarnya. Nah, nanti tanya di grup. Baik, itu yang disebut dengan i'rab. Mengi'rab. Karena memang i'rab itu ya kalau fi'il tentunya 3 ya. Fi'il madhi, fi'il madhi ya betul. Fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Harus nanti mampu mengi'rab apapun wazannya gitu ya. Wazan dari mulai kita membaca dari mujarrad sampai mazid, sulasi sampai rubai, semuanya sama. Paling nanti dilihat kalau fi'il ada fa'il. Nah, kalau kana itu carinya isim kana. Jangan cari fa'il, jangan ya. Kecuali kalau tam. Kalau tam ada tam, kana yang tam ada. Tapi untuk kajian kita ini kananya yang naqis. Begitu ya. Maka ya patarasan nembe kana itu kan akhwatna ya sabaraha. Aduh, itu 12. Karena kan fi'il madi. Berarti akhwatnya juga pasti fi'il madi. Kalau fi'il madi bisa jadi fi'il mudhari? Bisa. Jadi fi'il amr? Bisa. Akhwat kana rumusnya apa yang 12? 5, 2, 5. 5 pertama. Baik. Asbaha. Itu fi'il madi. Fi'il madhi, fi'il mudhari'nya apa? Bukan ya. Af'ala itu. Af'ala bukan ya. Kalau nambah satu huruf yu semuanya. Apa? Bukan. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Berarti asbaha yusbihu, asbaha. Nah, itu kan nanti ditasrif lagi. Jadi memang kalau bisa gitu ya, kalau bisa terus diungkapkan terus. Karena memang akhwat kana yang ini nih, yang di bawah itu kan 525 lah secara teori ya. Secara teori rumusnya 525 dari mulai asbaha gitu dan sebagainya. Itu rumusnya. Kita hitung yang 5 dulu. 5 pertama. Asbaha, adha, dhalla, amsa, bata. 5. 2.
soro, laisa. 5 lagi. Mazala, manfaka, mafati'a, mabariha, madama. Itu masuk ke akhwat-akhwatnya. Tinggal nanti silakan ya dicari. Surah Maryam tuh terkenal. Nabi Isa yang 31. Wa awsani bis sholati waz zakati madumtu hayya. Tamadum itu madama. Madama asalnya. Madama ana gitu. Madama ana. Jadi madum tuh hayya. Madum tuh mazala dan semuanya itu semuanya selamanya atau senantiasa ya. Madum tuh selama saya hayyan. Hayyan itu hidup. Berarti kenapa hayyan mansub? Karena khobar madama. Itu kan ada. Jadi tidak hanya dia hanya madama, bisa madama, madamu, madamat, madamata, madum na, madum ta, madum tuma, madum tum, madum ti, madum tuma, madum tunna, madum tu ada. Madum tu. Pakailah boleh, nanti ada ya. Pokoknya hafalkan yang itu ketika membaca Al-Quran. Oh ini akhwat kana masuknya. Saudara kana. Maka ada yang mau didiskusikan dulu untuk kana. Untuk kana ya. Baik, kalau tidak ada, masuk ke inna. Itu nanti dilatih sajalah. Setiap nanti kita i'rab Quran ya, baca Quran atau mungkin hadis, ketika ada, ya kita akan coba menelaah itu ya. Kita telaah dari segi bahasanya. Maka nanti saat baca Quran, coba telaah dari lugoh dulu ya, dari lafaz, ya belajar itu. Kedua, nanti belajar juga apa namanya? I'rab. Nanti terakhir tafsir. I'rab itu akan membantu tafsir ya. Kalau kita mampu meng-i'rab, itu bisa membantu menafsirkan Al-Qur'an. Untuk sementara tafsir yang digunakan di kita Ibnu Katsir ya. Kalau yang i'rab ada khusus ya, silahkan saja gunakan i'rab muyassar misalnya atau i'rab marsum. Yang lebih enak sih i'rab marsum, karena i'rab marsum tidak disebutkan mengi'rabnya tapi disebutkan jabatannya. Mauqi' ini fa'il, ini maf'ul bih, tidak disebutkan fa'ilun marfu'un. Tinggal kita kembangkan. I'rab marsum itu kelebihannya di situ. Dia hanya menyebutkan jabatan. Mauqi' jabatan. Baik, kita ke inna. Ikuti saya. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Kita ganti seperti yang di atas ya. Al isma ganti dengan mubtada wa yusamma ismaha, samakan biar lebih pas. Jadi tansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khobaro, kita tambahkan tetap wa tarfa'ul khobaro wa yusamma
khobaroha. Nah, itu biar lengkap, biar lengkap. Kita artikan amma, adapun, inna, wa akhwatuha, saudara-saudaranya, fa inna ha, ya kembali ke mana? Ke inna. Maka sesungguhnya inna fungsinya, dalam kurung fungsinya ya, tansibul mubtada'a, menasobkan mubtada, wa yusamma ismaha, dan dinamakan. Yusamma itu ismaha, isimnya atau isim inna. Wa tarfa'ul khobaro, merofakan khobar. Wa yusamma khobaroha, nah, dan dinamakan khobar inna. Nah, jadi begitu. Di sini tidak ada contoh ya. Kita beri contoh di Quran. Innallaha, oh dihapus silang. Oh ya, foto lah. Innallaha ghafurur rahim di Al-Baqarah itu ya. Innallaha ghafurur rahim. Itu inna itu fungsinya taukid ya, penguat. Inna, sesungguhnya. Kalau ada kata inna, sesungguhnya, itu menunjukkan penguat. Nanti di bawah ada makna-maknanya ya, di bawah. Tapi kita berikan contoh dulu. Kita berikan contoh dulu. Inna anna nanti otomatis ya. Inna, anna, dan sebagainya otomatis. Kita lihat yang inna dulu. Innallaha ghafurun rahimun. Kita ambil ghafur saja ya. Innallaha ghafurun. Nah, lihat. Hanya membaca ini saja, ilmu yang sudah kita miliki akan membenarkan lafaz ini. Tapi kalau nanti ada yang membaca innallahu ghafurun, pasti salah. Pasti ya. Jangan asal lepat, asal deui, pastikan. Karena inna itu tansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khobaro wa yusamma khobaroha. Nah, ini hafalkan yang ini ya. Hafalkan yang ini. Karena inna itu fungsinya begitu. Ini yang kedua ya, masuk ke dalam mubtada dan khobar. Ketika masuk ke dalam mubtada khobar, jadi ada berubahnya, gitu ya. Inna. Lihat, innallaha ghafurur rahim. Inna, sekarang inna ya. Inna wa akhwatuha. Tadi fungsinya tadi apa? Tarfa'ul mubtada'a. Nah, dari segi fungsinya dulu. Nanti contoh dengan saudari-saudarinya. Tarfa'ul tansibul mubtada'a wa yusamma ismaha. Yang kedua, watar fa'ul khobaro. Terus wa yusamma khobaro. Ini dulu hafalkan ya. Pekan depan wajib hafal. Wa tarfa'ul khobaro wa tansibul mubtada'a wa yusamma khobaroha. Ini hafalkan. Jadi hasil hafalannya ke rumah kana oge can apal.
Sebetulnya mudah. Ini saja yang dirubah nih. Yang ini dengan yang ini. Kalau kana tarfa'u naik ke atas. Tarfa'ul mubtada'a wa yusamma ismaha. Nanti kalau sudah mahir wa yusammas maha. Wat kalau kana watan sibuk turunkan. Watan sibul khobaro wa yusamma khobaroha. Nah, sekarang inna balikan saja. Makanya yang penting hafal dulu yang kana ya. Kalau sudah mungkin kana tarfaul mubtada, nanti dibalik tansibul mubtada'a. Dibaliklah pokok namanya. Contoh sekarang. Akhwat nanti ya. Contohnya tadi in nal loha. Terus gofurun. Oh lengkap lah Al-Baqarah tuh. Gofurun rohimun. Baik. Karena ada inna, karena ada inna, yang harus kita cari apa? Fa'il atau khobar? Fa'il atau mubtada? Salah, isim. Ismu inna. Carinya ismu inna. Dan khobar inna. Khobaru inna. Jadi carinya begitu ketika membaca Quran. Cari mana isim innanya, mana khobar innanya. Masalahnya karena ada inna. Kalau tidak ada inna, hilangkan inna. Baca. Oh, jadi kenapa Allahu mubtada. Terus gofurun. Kenapa gofurun? Khobar. Gofurun. Kan sudah awalnya begitu. Tapi kalau ada yang baca Quran, innallahu ghafuru, pasti salah. Pasti itu. Walaupun kita belum hafal. Walaupun belum hafal ayat itu, tapi kalau ada yang membaca innallahu, pasti salah. Pasti itu. Jangan ragu lagi. Pastikan itu salah. Karena apa? Kaidahnya, inna itu apa fungsinya? Nah, tansibul mubtada'a. Kan ini mubtada. Ditansibkan, dinasobkan. Tuh. Sekarang watar fa'ul khobaro. Khobarnya rofa tuh. Dirofakan. Tuh. Ini jawabannya. Makanya saat kita melihat innallaha ghafurun. Oh berarti betul memang begitu. Allahu ghafurun. Mubtadanya Allahu. Berarti ketika menemukan inna dan lain-lain. Nah ini ya. Hafalkan yang ini. Inna tansibul mubtada. Watar faul khobaro. Itu dasarnya dulu. Nanti teruskan. Wa yusama ismaha. Itu kan. Tansibul mubtada. Tansibul mubtada. Wa yusama ismaha. Watan sibu watar faul khobar wa yusamma khobaroha khobaro inna khobar inna begitu ya. Maka kita harus paham yang ini. Teruskan. Ikuti saya. Wahia inna wa anna walakinna lanya panjang wa ka'anna walaita wala'alla. Baik, kita lihat di sini. Ini akhwat inna. Inna akhwatnya ada anna, ada lakinna, ada ka'anna. Kalau kita hafalkan jangan dulu laita ya. Balik, laita dan la'ala balik, dibalik. Cara menghafalnya. Biar sama. Anna, inna, anna.
Ka'anna dulu lah. Inna, anna, ka'anna, baru lakinna. Itu dulu hafalannya ya. Terakhir la'alla dan laita. Itu pisahkan. Inna, anna, ka'anna, lakinna. Diulang. 1, 2, 3. Inna, anna, ka'anna, lakinna. Terus la'alla dan berarti kalau innanya hilang, akhwatnya ada berapa? Innanya jangan dihitung. Ada 5. Akhwat inna ada berapa? Ada 5. Akhwat kana ada berapa? 5, 2, 5. Oh, lebih banyak kana. Maknya kana apal, ari inna ta apal no 5. Gitu nya. Asa non? Kacida gitu. Ari kana yang 12 akhwatnya hafal. Tapi kalau inna yang 5 tak hafal. Baik. Akhwat inna ada 5. 1, anna. 2, ka'anna. 3, lakinna. 4, la'alla. 5, tulis pakai nomor. Anna 1, ka'anna 2, lakinna 3, 4, la'alla, 5, laita. Laita disimpan di akhir karena itu mah permohonan yang tidak mungkin. Nanti di bawah ya. Inna itu huruf ya. Huruf taukid. Inna. Semuanya huruf. Kalau kana kan fi'il. Fi'il madhi. Yakunu. Fi'il mudhari. Kun fi'il amr. Nah, bedanya itu. Apa bedanya kana dan inna? Kalau kana fi'il madhi. Sigohnya. Kalau inna huruf. Huruf taukid. Baik. 1. Apa fungsi inna? Apa akhwat ada berapa akhwat inna? Sebutkan. Bagus. Lakinana lana fathah berdiri ya. Lakinna. Ulangi. Akhwat inna ada berapa? Sebutkan. Anna, ka'anna, lakinna, la'alla, dan laita. Baik, kita teruskan ada contoh di bawah tuh. Ikuti saya. Taqulu inna zaidan qa'imun. Wanya hilang lah. Laita amron syakhison. Afwan. Laita amron syakhisun. Ada 2 contoh ya. Teruskan. Wa ma ashbaha dzalika. Baik, kita lihat yang pertama dulu. Inna zaidan qaimun itu ya. Coba baca, hilangkan innanya. Zaidun sebagai apa? Qaimun sebagai apa? Masukkan inna. Masukkan anna. Masukkan la'alla. Jadi tidak ada pengaruh apapun itu, tetap menjadi apa? Mansub ya, nasab si mubtada'nya dan menjadi rofa khobarnya. Baik, yang kedua, laita teh andai, andai. Seandainya. Kalau andai berarti sesuatu yang mustahil. Kalau tidak mustahil nanti ada juga bisa tapi berat. Di dalam Quran kan banyak ya. Sok coba satu keluarkan laita. Ya laita ni kuntu turoban. Yang la'ala dalam Quran.
Nah, kan sudah mulai ilmu ini masuk ya. La'allakum tattaqun. Biasanya kutiba itu nya. La'allakum tattaqun. Bayangkan, bayangkan. La'allakum tattaqun. Kalau ada inna dan akhwatnya yang dicari cukup dua. Satu, isim inna. Dua, khobar inna. La'allakum tattaqun. Ini bukan isim inna nyebutnya. Isim la'ala ya. Atau isim akhwat inna boleh. Isim la'allanya mana? Kum. Bagus. La'alla kum. Kum teh domir apa? Antum. Terus khobar la'allanya mana? Tattaqun. Ingat khobar itu bisa mufrad, bisa goir mufrad. Goir mufrad bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah, ya juga bisa syibhu jumlah. Yang terpenting hafalkan ini ya. An inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, dan laita. Kembali ke contoh nomor 2. Laita amron syakhisun. Hilangkan laitanya. Amrun syakhisun. Amrun sebagai apa? Syakhisun sebagai apa? I'rabkan amrun. Mubtada. Belum ada laita, belum. Amrun syakhisun. I'rabkan amrun. Syakhisun. Baik, sekarang masukkan laita. I'rabkan amron. Nah, ismu laita nyebutnya ya. Mau ismu laita, mau ismu akhwat inna boleh. Tapi biar satu ini isim la laita ya, ismu laita. I'rabkan amron. Mansubun. I'rabkan syakhisun. Khobaru laita. Diulang, diulang. Syakhisun. Nah, gitu ya. Baik, itu yang dua contoh saja. Wa ma asbaha dzalika itu dan yang serupa dengannya. DLL lah. Dan lain-lain. Wa ma asbaha dzalik dan lain-lain. Terakhir, apa makna inna, apa makna anna, dan kawan-kawannya. Ini ada di bawah. Ikuti saya. Wa makna inna wa anna lit taukidi walakinna lil istidraki wa ka'anna lit tashbihi walaita lit tamanni wala'alla lit tarajji. Jimnya tasydid, tasydid. Beri tasydid jimnya. Pakai tasydid, bukan taroji. Tapi taroji ya. Kita ulang. Walaita lit tamanni wala'alla lit tarajji wat tawaqqu'i. Baik, terakhir. Artikan wa makna inna wa
anna, inna dan anna, maknanya li untuk at-taukidi. Kalau sudah tahu taukid maknanya penguat, jangan diartikan penguat. Kalau sudah tahu. Apa makna inna? Taukid gitu ya. Apa makna anna? Taukid. Udah cukup. Kalau faham makna dari taukid. Kalau belum baru penguat ya. Penguat. Berarti kalau ingin menguatkan berita cukup masukkan inna atau anna. Inna atau anna. Lihat di sini. Ya. Allahu ghafurun. Ini kalimat berita. Berita teh khobar. Kuat atau belum? Allahu ghafurun. Allah itu maha mengampuni. Berita ini kuat belum? Belum. Tetapi di surah Al-Baqarah tadi, ayat 182, Allah mengungkapkan dengan kata inna. Jadi apa? Berarti khobar ini, khobarnya berita ya. Berarti khobar ini kuat atau lemah? Kuat. Kenapa jadi kuat? Karena ada inna. Apa makna inna? Taukid. Itu nyebutnya. Taukid. Inna dan anna. Wa annallaha apa leh? Wa'lamu annallaha syadidul iqab tuh. Ada anna. Oh berarti penguat. Berita ini sudah pasti benar. Kalau ada inna dan anna. Itu lid taukid. Ketika ditanya ini huruf inna apa? Taukid. Nyebutnya ya. Penguat. Ini anna apa? Taukid. Dia huruf, ingat. A, inna dan kawan-kawan ada 5, berarti total 6. Yang 6 ini semuanya huruf. Tulis di bawahnya. Inna dan wa akhwatuha itu semuanya huruf. Semuanya. Biar nanti paham, oh ini teh huruf. Bukan isim. Bukan fi'il. Kecuali kana. Kalau kana tadi apa? Fi'il. Akhwatnya pasti fi'il. Sekarang inna wa akhwatuha itu semuanya harfun. Harfun. Ketiga. Artikan wa lakinna li istidraki. Istidrok. Hafalkan dulu istilahnya dulu ya. Lakinna bahasa Indonesia apa? Akan tetapi. Tapi pakai sungguh. Akan tetapi sungguh. Kan ayat nun tasydid. Istidrok. Istidrok itu meneruskan. Jadi apa ya? Bahasa kitanya apa ya? Istidrok itu daroka. Daroka itu ingin memberitahu perkara kedua, di mana perkara satu itu beda dengan yang kedua. Contoh-contoh. Zaid kaya. Tarjim. Zaid, Zaidun. Kaya, ghaniyun. Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Nah, sekarang ada kata lakinna. Oh, akan tetapi, nah ini beritanya kuat, beda dengan lakin. Akan tetapi sungguh dia pelit. Lakinna huwa bakhilun. Nanti ada perubahan. Itu ya. Zaid itu kaya hanjakal, itu istidrok namanya. Karena beunghar mah kuduna
berehan gitu. Jadi lakinna namanya ya yang itu namanya istidrok. Istidrok menyusulkan gitu, disusulkan. Istidrok menyusulkan berita yang baru di mana beda dengan sebelumnya. Menyambungkan tidak bisa. Ya. Ini istidrok namanya. Jadi ini menyusulkan berita yang berbeda dengan itu. Kalau menyambungkan bisa saja ini bukan lakinna tapi lakin atau wa. Zaidun ghaniyun wa solihun. Itu menyambungkan. Zaid itu kaya dan soleh. Itu menyambungkan. Ini bukan menyambungkan. Ini mah berbeda antara pernyataan ini dengan yang sebelumnya. Maka disebut istidrok. Zaid itu orang kaya, akan tetapi dia bakhil. So, huwa masukkan lakinna. Jadi apa? Lakinnahu. Nah ini masuk. Ini nih. Tarfaul khobar. Bakhilun. Nah, gitu. Jadi aslinya ini bukan lakinnahwa. Tapi nanti akan berlaku dari innahuma. Itu nanti di pertemuan berikut ya. Pertemuan berikut masuk ke mubtadanya dalam bentuk domir seperti ini. Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Mana isim lakinnanya? Oh, ini namanya apa? Ismu lakinna. Tapi dalam bentuk domir. Khobar lakinnanya mana? Ini khobar lakinna. Tuh, kan khobar tarfaul khobaro. Betul ya? Tarfaul khobaro. Merofakan khobar. Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Dalam Quran banyak lakinna. Bedakan dengan lakin. Lakin itu huruf atop yang 9. Bisi hilap daya, menolak lupa. 9, 5 dulu. Wafa, summa, au, am. Wafate al-wawu, al-fa'u. Kemudian summa, au, am. Wafa, summa, au, am. Terus bal, la, lakin. Kan? Lakin nomor 8. Terakhir hatta. Itu harfu atfin. Bedakan itu ya. Huruful atfi. Huruful atfi. Ada 9 ya totalnya. 5 dulu. Wafa. Itulah menghafalnya. Tapi nanti jangan wafa ya. Al-wawu al-fa'u. Summa au am. Ini 5 dulu. Cara menghafalnya 5 jari dulu. Wafa summa au am. Lihat cara menghafalnya ini 1 huruf. Ini 2 huruf. 1 huruf dulu. Kemudian 2 huruf. Nah kemudian teh. Summa. Wafa summa au am. Nah baru terakhir digabungkan yang nomor 6-nya. Bal lakin. Nah, yang lakin yang ini lihat beda dengan yang ini. Ini mah lakin, tetapi. Ini juga tetapi, tapi ada penguatnya. Berarti ini taukid sama sebetulnya. Istidrok wa taukid. Bisa ya. Lakin terus bala lakin hatta. Nah ini hafalkan. Ayat tulisannya berarti wajib. Wajib berartinya. Iya tambahan dari tenang we lah. Sepekan sekali tenang. Ya. Nanti ditanya di grup. Tong narosna jam 8 kurang 5 menitnya. Jadi WA. Baik, itu istidrok. Ada 5 menit lagi. Kemudian artikan. Jadi istidrok itu
menyusulkan satu keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Istidrok teh. Kayak di kajian hadis ada yang mustadrok Imam Al-Hakim. Jadi Imam Al-Hakim mustadrok dalam Sahih Bukhari Muslim, dia menyusulkan riwayat beliau, tapi yang lainnya tidak. Itu mustadrok namanya. Kita teruskan. Wa ka'anna li untuk at-tashbihi. Tashbih, nanti belajar balaghah. Engkau bagaikan rembulan, itu tashbih. Apa berarti? Bagaikan di situ? Penyerupaan. Tashbih itu penyerupaan. Bisa ka, bisa ka'ana. Kalau ka'ana lebih kuat. Kalau ka saja kan huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, li, ka. Itu mah huruf jar. Ini mah bukan huruf jar. Tapi ini huruf akhwat. Inna fungsinya tashbih. Itu tashbih sama ya. Ka itu. Ka'anna lit tashbihi. Ka'anna itu untuk. Tapi kalau sudah bisa tashbih, udah tashbih saja. Penyerupaan. Contohnya. Anta kasyamsi. Anta, engkau, ka, seperti asyamsi, matahari. Tapi kalau ada ka'anna, itu lebih kuat. Anta ka'annaka asyamsu. Engkau seolah-olah benar-benar seperti matahari. Naon cenah maksudnya? Itu ka'anna. Tashbih, pokoknya hafalkan ya. Inna dan ana taukid. Lakinna istidrok. Ka'anna tashbih. Dua lagi. Laita, artikan wa. Laita li at-tamanni. Nah, tamanni mah harapan yang tidak mungkin tercapai. Tamanni teh harapan yang tidak mungkin tercapai. Ya laitani kuntu turoba, andaikan aku kuntu turoba dulu menjadi tanah. Mungkin tidak. Wa yaqulul kafiru, orang kafir mengatakan itu tidak mungkin kembali lagi gitu. Makanya pakai laita. Jadi pokoknya mah harapan yang tidak mungkin tercapai, namanya tamanni. Nah, gunakan laita. Laita. Tapi kalau ada harapan yang mungkin tercapai, nah nomor terakhir ini apa? La'alla kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun, harapan tapi mungkin terjadi. Terakhir artikan wa la'alla saja, li untuk taroji. Roja apa roja? Harapan. Sama harapan. Harapan. Wa at-tawaqqu'u terjadi. Tawaqqu'u itu terjadi. Gampangnya begini. La'ala taroji, jimnya tasydid, laita tamanni. Angan-angan tamanni. Kalau kita ingin belajar bahasa Arab biar mudah, itu tamanni atau taroji. Taroji. La'ala berarti. Tapi kalau masa muda kembali, tamanni taroji. Tamanni, sama. Laita, gunakan laita. Andaikan masa mudaku kembali satu hari, itu tidak mungkin. Namanya tamanni. Makanya gunakan laita. Ya. Baik, itu saja ya. Pendalaman insya Allah Sabtu depan. Sedikit-sedikit ya. Ini baru membacakan bait atau nasr ya. Tulisan Ajurumiyah. Insya Allah nanti perdalam di esok ya, di Sabtu depan. Inna, anna kita kombinasikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan kita cari mana isim inna
Dan akhwatnya mana khobar inna. Kemudian ingatkan saya, nanti masuk ke ini ya. Yang ini. Buka halaman inna, mana inna teh? Nah, ada. Halaman 19 itu lengkap. Inna, tuh kan? Terus ayat di dia. Buka dibaca bukan teh? Halaman 19. Candi robihnya. Nah tuh. Di grup nanti sok hilap. Nanti ku Cahyadi di printkan. Cung tacan cung. 1, 2, 3. Anu Iwan, ayat 18. Pak Tony. 19. Nah ini kan lengkap. Nah ini akan kita praktekkan nanti. Kalau mubtadanya dalam bentuk domir. Mangga. Ada? Nah, ini PR hafalkan. Punten Pak Tony di-sharekan di grup aya nu teu acan gaduh. Innahu, innahuma, innahum. Innaha, innahuma, innahunna. Itu sampai akhir ya. Tapi pas ana ada dua, nahnu ada dua. Ini atau pakai atau. Innani dan inna atau innana sampai laita. Inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla, laita. Ini ya, hafalkan. Silakan dihafalkan. Saling setor saja. Halaman 19. Cukup? Pas jam 10. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Enas antos